Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang macam strategi. Kelompok 4 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya Ahmad Taufik Amiruddin. Yang kedua, Anissa Fadilatus Sholihah. Yang ketiga, Anissa Ika Wijayanti. Dan yang terakhir, Arifiyah Sabila Hayati. Hari ini akan membahas tentang yang pertama, yaitu manajemen strategi dalam organisasi. Yang kedua, macam-macam strategi. Dan yang terakhir, runtuhnya perencanaan strategi. Memasuki pembahasan pertama, yaitu manajemen strategi dalam organisasi. Strategi korporatif. Strategi yang dilakukan oleh leader atau pemimpin yang mempunyai wewenang paling tinggi dan siap bertanggung jawab dalam rencana jangka panjang, sehingga alokasi sumber daya untuk mencapai misi dan tujuan ada di tangannya. Baiklah, pada slide ke-6 ini kita akan membahas strategi bisnis unit. Apa sih yang dimaksud dengan strategi bisnis unit itu? Strategi bisnis unit merupakan strategi yang dibuat oleh manajer pada level menengah yang harus menerjemahkan strategi korporasi ke dalam tujuan-tujuan aktivitas organisasi yang lebih realistis di dalam divisi masing-masing. Sedangkan pada slide ke-7 ini kita membahas strategi fungsional, di mana strategi ini dibuat untuk tujuan-tujuan jangka pendek pada fungsi organisasi seperti keuangan, SDM, penelitian dan pengembangan dan sebagainya. Masih banyak lagi fungsi-fungsi pada organisasi. Pada slide 8 kita persiapan untuk membahas tentang macam-macam strategi yang akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Untuk strategi yang pertama yaitu strategi pengembangan. Strategi pengembangan atau disebut juga dengan expansion strategies. Strategi ini dilakukan oleh unit usaha yang baru atau sedang merintis, serta perusahaan yang sedang banyak mendapatkan peluang dalam memajukan bisnisnya. Sehingga perusahaan yang punya ide cemerlang atas produknya yang sudah lama atau terbaru sehingga bisa menggunakan strategi ini. Strategi pengembangan dengan penambahan fungsi lebih cenderung dilakukan pada bidang usaha servis seperti bengkel, jasa antar, jasa manajemen, dan juga jasa lain-lainnya. Dan strategi pengembangan ini dilakukan dalam perusahaan kuliner serta retail, karena pengembangan usaha ini tidak membutuhkan investasi yang sangat besar ketimbang dari perusahaan manufaktur. Untuk strategi yang selanjutnya yaitu strategi stabilitas. Strategi stabilitas ini sendiri yaitu menormalkan kegiatan rutin usaha perusahaan tanpa mengembangkan produk atau jasa dan juga jalur distribusi pemasarannya serta fungsi dari kinerja perusahaan. Strategi ini lebih pada tindakan mempertahankan kinerja yang sudah ada daripada pengembangannya. Untuk strategi yang ketiga yaitu strategi penciutan. Strategi penciutan ini dilakukan ketika organisasi mengelompokkan kembali melalui reduksi biaya dan juga aset dalam upaya mengembalikan proses penurunan penjualan dan juga laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu strategi ekspansi. Pada strategi ekspansi ini berprinsip bahwa menekankan pada penambahan atau perusahaan produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lainnya sehingga aktivitas perusahaannya itu meningkat. Tetapi selain keuntungan yang ingin diraih agar perusahaan lebih besar, strategi ini juga mengandung risiko kegagalan yang tidak kecil. Materi selanjutnya yaitu peruntuhan perencanaan strategi.
Strategi negatif yang dilakukan oleh pesaing dalam menjatuhkan perusahaan yang menjadi lawan usahanya seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Di era sekarang tidak bisa lagi berlaku secara semena-mena mengingat banyak faktor antara lain. Yang pertama, tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, ancaman masuknya pendatang baru dalam dunia industri biasanya mengancam pesaing yang ada karena adanya hambatan masuk dan keluar dari pasar serta faktor-faktor yang menarik dalam bidang usaha tertentu. Yang ketiga, tekanan produk pengganti. Semua perusahaan dalam suatu industri bersaing dengan produk pengganti yang terkait dengan hal baru dan kemunculan teknologi baru. Yang keempat, rivalitas di antara pesaing yang ada dalam persaingan bisa menunjukkan siapa, apa kekuatan, serta bagaimana respon terhadap isu dan tindakan. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pembeli atau pelanggan. Yang keenam, kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang ketujuh, berkembangnya jumlah pihak independen seperti lembaga, badan organisasi, institusi pemerintah, dan konsultan yang telah melihat banyaknya kebutuhan masyarakat dalam mengatasi masalah konflik sosial ekonomi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada ditanyakan, silakan ditanyakan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.